Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kalian semuanya dalam tatap muka secara virtual. Baik, terlebih dahulu mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca lafaz basmalah pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tetap sehat semuanya nggih, tetap sehat, tetap semangat meskipun kita dalam situasi pandemi ini. Mudah-mudahan bukan menjadi halangan untuk kita semuanya untuk selalu bertolakul ilmi. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak semuanya meskipun secara virtual nggih. Baik, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi kemarin yaitu tentang tauhid mulkiyah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa yang namanya tauhid mulkiyah adalah keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang merajai, yang menguasai kehidupan semesta raya ini. Kemarin sudah Pak Yusuf sampaikan kepada anak-anak semuanya, kelas 9 semuanya, khususnya yang bertemu pada jam kali ini, bahwa Allah menciptakan kita semuanya dengan maksud agar kita ini selalu beribadah, taat dengan segala perintah-perintahnya. Dalam surat Anas sudah pernah disampaikan Allah dalam ayat yang berbunyi Malikin Nas, yang artinya Raja Manusia. Ini membuktikan bahwa di atas para penguasa yang ada di dunia, para raja yang ada di dunia dalam sebuah pemerintahan, itu semua tidak ada apa-apanya. Tapi Allah kekuasaannya sangat tidak terbatas. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan yang kemarin. Untuk sementara bisa membuka buku kalian, buku paket di bab 2 sebagaimana yang sudah Pak Yusuf arahkan kemarin. Bagi yang belum siap ya nanti bisa mengikuti apa yang saya sampaikan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun nanti masih bingung, saya perbolehkan kalian boleh searching lewat Google. Gitu nggih anak-anakku semuanya. Baik. Bentuk pengamalan dari tauhid mulkiyah secara umum bisa kita terapkan dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa anak-anak semuanya? 1, 2, 4, 3 atau 5? 5 nggih, kita sepakati 5 tidak berubah sampai hari ini sejak apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga disampaikan Allah. Rukun Islam atau arkanul Islam itu ada 5. Bentuk pengamalannya seperti apa dalam penerapan tauhid mulkiyah ini? Yang pertama, dalam hal syahadat kita mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita juga bersaksi tiada Nabi hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kita sudah melakukan persaksian bahwa hanya Allah lah yang pantas menjadi Tuhan, maka tidak bisa tidak semua yang ada di dunia ini kita tidak boleh menduakannya. Hanya Allah satu-satunya yang merajai semesta raya ini. Yang kedua, dalam hal kita melaksanakan sholat, bentuk pengamalan dari tauhid mulkiyahnya seperti apa? Sholat secara harfiah itu adalah doa. Ini adalah bukti bahwa kita ini adalah seorang hamba, ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan Sang Khalik, Sang Pencipta raya ini. Sebagai wujud rasa syukur, ya kita melaksanakan sholat. Ketika kita sholat, ketika landasi dengan tauhid, tauhid itu dulu pernah kita sampaikan juga, dengan tauhid adalah mengesahkan Allah. Ya mari ketika kita sholat, dasarnya harus jelas, niatnya harus jelas, hanya kepada Allah, tidak boleh niat karena yang lain. Tidak boleh karena takut orang tua, takut kepada guru, gak enak sama saudara, sama teman, sama orang di rumah, itu jelas tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya dalam hal berpuasa. Dalam hal berpuasa, niat puasa kita ya tetap satu, hanya kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita semua berpuasa, tidak ada niat yang lain. Karena gak enak, karena takut, dan lain sebagainya, gak dapat hadiah dari orang tua, mungkin orang tua sudah mengiming-imingi, oh besok kalau kamu puasa akan bapak berikan, akan diberikan sesuatu. Itu tidak boleh, itu harus kita perbaiki. Tidak boleh juga dengan terpaksa. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Yang selanjutnya dalam hal kita mengeluarkan zakat, kita harus bertanya pada diri kita, apakah zakat yang kita keluarkan benar-benar bahwa ini sebagai wujud ketundukan kita pada Allah? Nah, kalau belum, mari kita perbaiki bersama-sama. Yang selanjutnya, kalau Allah berkenan kita mendapatkan rezeki yang melimpah, yang terakhir jelas melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam hal haji, ya mari kita siapkan diri kita, lahir dan batin, fisik kita juga, materi kita. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ada hal-hal yang membuat kita menjadi kurang khusyuk dalam melaksanakannya. Kita meninggalkan keluarga kita yang ada di rumah, ya kita harus memikirkan nasib mereka, makan mereka, nasib mereka, dan sebagainya. Ketika kita beribadah, kita harus menyiapkan fisik kita dan mental kita.
karena di sana menguji fisik dan mental kita juga. Sampai sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh bentuk pengamalan-pengamalan sebagai bukti bahwa Allah yang merajai semesta raya ini. Nah, hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Yang jelas hikmah yang bisa kita dapatkan adalah kita menjadi merasa tenang bahwa kita ini hanyalah sosok makhluk yang kecil, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa yang terbentang di dunia raya ini. Kita sampai hari ini aja tidak pernah tahu berapa banyak tumbuhan yang ada di bumi ini, berapa banyak hewan yang ada di bumi ini. Belum lagi ketika kita bicara langit, langit yang berlapis-lapis, subhanallah. Ini harus kita pahami bersama-sama. Apa sih yang menjadi bukti bahwa Allah itu ada? Dulu pun pernah kita sampaikan, ada siang malam, ada langit dan bumi, ada matahari, bintang, bulan dan sebagainya, manusia, ada nabi dan rasul, ada kitab-kitab Allah. Ini adalah sebuah bukti bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini akan saya berikan sebuah tugas sederhana. Yang pertama tugasnya cukup simpel, berikan tanggapan dari apa yang sudah saya sampaikan. Poinnya cuma 2. Yang pertama, apa saja bentuk amal-amal apa sebagai bukti bahwa kita ini beriman kepada Allah sebagai wujud pengamalan dari tauhid mulkiyah. Saya ulangi, yang pertama adalah tanggapan kalian dari pengamalan tauhid mulkiyah ini. Yang kedua, hikmah apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mengimani Allah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai semesta raya. Nanti akan kita sampaikan secara tertulis baik di Google Classroom ataupun di grup WA, biarkan lebih jelas. Nanti kalau misalkan jawaban tidak ada di buku, ya kalian saya perbolehkan untuk mencari di internet, bisa searching di Google, nggak masalah. Tanya sama teman nggak masalah, yang penting jawabannya tidak sama persis. Lantas jawabannya bagaimana? Ketik di kolom pribadi di Google Classroom kalian. Kemudian kalian screenshot, kemudian hasil SS kalian, screenshot kalian kirimkan wapri saja ke nomor saya. Kalau terlanjur di grup gimana Pak? Ya udah nggak masalah, karena nomor kalian semuanya insya Allah sudah saya simpan. Jadi insya Allah tidak ada yang terlewatkan. Nanti kalau misalnya ada yang lupa, ya Pak Yusuf diingatkan. Itu nggih anak-anakku semuanya untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini memberikan pemahaman untuk kalian tentang tauhid mulkiyah, yaitu tentang bagaimana perilaku sebagai bukti bahwa kita beriman pada Allah. Yang kedua, hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari beriman pada Allah dalam hal konsep tauhid mulkiyah. Mungkin ini yang bisa Pak Yusuf sampaikan pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.